Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang peluang suatu kejadian. Sebelumnya video kita sudah membahas tentang peluang suatu kejadian. Sekarang kita coba membahas contoh berikutnya. Dalam sebuah botol terdapat 4 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Akan diambil 2 kelereng sekaligus. Di sini ada 2 kelereng, ada 6 kelereng yang akan diambil 2 kelereng. Berapa kemungkinan yang akan terambil 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru? Kita coba buat tabelnya. Tabelnya kelereng 1, 2, 3, 4 karena kelerengnya ada 4 yang warna merah. Kemudian kelereng biru ada 2. Di sini kelereng merah pertama, merah kedua, merah ketiga, dan merah keempat itu tidak mungkin kita ambil dengan kelereng merah pertama yang sama, tidak mungkin. Yang mungkin itu merah pertama dengan merah ketiga, merah kedua dengan merah keempat, merah kedua dengan merah ketiga, merah kedua dengan biru pertama, merah kedua dengan biru kedua, dan seterusnya. Merah kedua dengan merah dirinya sendiri itu tidak mungkin karena merah kedua cuma ada 1. Sehingga untuk merah 1, merah 1, merah 2, merah 2, merah 3, merah 3 dan seterusnya yang sama itu tidak mungkin terjadi. Sehingga yang mungkin terjadi terambil yaitu merah 1 dengan merah 2, merah 1 dengan merah 3, merah 1 dengan merah 4, merah 1 dengan biru 1, merah 1 dengan biru 2. Begitu seterusnya. Yang penting tidak ada terambil dengan yang sama karena tak mungkin terjadi merah 1 ada 2. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa peluang itu kita simbolkan dengan peluang suatu kejadian A, kita simbolkan dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan ruang sampelnya. Langkah pertama kita cari dulu ruang sampelnya. Di dalam botol itu ada 6 kelereng. 6 kelereng yaitu merah dan biru. Akan diambil 2. Sekarang kita mengambil 2 kelereng ini yang dalam botol itu kan bebas. Mau merah apa terserah, mau biru apa terserah. Artinya kelereng ini tidak ada urutan, tidak ada persyaratan. Maka kita cara mengambilnya kita menggunakan kombinasi. Sehingga banyaknya kelereng itu 6 akan diambil 2. Sehingga kita mencarinya dengan menggunakan kombinasi 6 kombinasi 2. 6 ini banyaknya kelereng, 2 ini yang akan diambil. Berdasarkan rumus kombinasi bahwa n faktorial berarti 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kemudian 6 ini kita kali mundur sampai 4. Sehingga menjadi 6 kita kalikan sampai 4 faktorial. 4 faktorial ini tetap, yang 2 faktorial kita kalikan mundur sampai 1. Kita coret, tinggallah 6 kali 5 bagi 2 itu 30 bagi 2 hasilnya 15. Maka ruang sampel untuk soal botol 4 kelereng merah dan 2 kelereng biru ini ruang sampelnya adalah 15. Kemudian kita mencari banyaknya kejadian A. Banyak kejadian A, kita lihat soal. Soalnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Maka kita ambil NA-nya itu kejadian secara khusus. 1 kelereng merah ini kita ambil dari 4 kelereng merah. Maka kemungkinan peluangnya itu 4 kombinasi 1. Kemudian kelereng biru akan diambil 1 dari 2 kelereng. Maka kita menggunakan 2 kombinasi 1. Berdasarkan rumus kombinasi kita gunakan 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial dikali dengan 1. 2 kombinasi 1 ini kita gunakan 2 faktorial dibagi dengan 2 kurang 1 faktorial dikali dengan 1. 4 ini kita kali mundur sampai 3. Kemudian 3 ini tetap, 1 faktorial itu 1. Kali 2 ini kita kali mundur sampai 1. 1 faktorial itu adalah 1.
Kita coretnya sama, 1 faktorial tinggallah 4 kali 2, sehingga 4 kali 2 itu adalah 8. Maka banyaknya kejadian A itu adalah 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru itu adalah 8. Sehingga peluang kejadiannya itu adalah banyaknya A. Tadi banyaknya kejadian A itu 8 dibagi dengan ruang sampel 15. Sehingga peluang kemungkinan terambilnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru itu adalah 8/15. Kita coba dengan menggunakan tabel tadi. Dengan menggunakan tabel tadi, kita tentukan peluangnya. Dengan menggunakan tabel, kebetulan 2 kelereng agak gampang. Kesulitannya nanti kalau menggunakan 4, kita mengambil 4 buah kelereng atau 5 buah kelereng, maka kita membuat tabel selanjutnya. Maka sebaiknya untuk mencari peluang ini kita menggunakan konsep peluang saja. Tapi kita ingin buktikan benar nggak sama dengan menggunakan konsep peluang. Tadi tabel kita dapat seperti ini. Kita akan mencari berapa akan terambil 1 merah dan 1 biru. Kita lihat yang mana M, yang mana B. Kita hitung MB. MB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti peluang terambilnya 1 merah 1 biru itu sebanyak 16 kejadian. Maka kejadian A itu 16. Kemudian ruang sampel yang terjadi. Semua yang mungkin terjadi ini ada 6 ke atas, ada 6 ke kanan, berarti 36. Kebetulan di sini ada kosong yang 6. Yang kosong ini kita kurangi, jadi 36 dikurang 6, maka ruang sampel keseluruhannya itu sebanyak 30 ruang sampel. Kita perkecil bagi 2, itu hasilnya adalah 8/15. Terbuktilah bahwa dengan menggunakan tabel juga, peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru itu adalah 8/15. Jadi sama, mau menggunakan konsep peluang, yaitu peluang sama dengan kejadian A dibagi ruang sampel, atau menggunakan tabel hasilnya sama. Cuma kalau menggunakan tabel ini agak repot, kebetulan ini ada 2 buah kelereng agak gampang. Kalau 3 atau 4 kita membuat tabel selanjutnya. Kita coba contoh berikutnya. Dari 1 kartu bridge ini ruang sampelnya sebanyak 52. Akan diambil 4 kartu. 4 kartu ini lagi akan ditanya berapa peluangnya dari 4 kartu ini akan terambil 1 king dan 3 kartu prima. Kita gunakan konsep peluang, di mana konsep peluang itu sama dengan peluang kejadian A dibagi dengan kejadian S. Kejadian A ini adalah pertanyaan sebenarnya. Kejadian S itu data yang ada. Sekarang kita cari dulu kejadian S atau ruang sampelnya. Ruang sampelnya seluruh kartu itu 52, akan diambil 4. Yang 4 ini kita ambil secara acak tapi tidak ada aturan atau tidak berurut. Maka kita menggunakan 52 kombinasi 4. Kita masukkan rumus kombinasi 52 faktorial per 52 kurang 4 itu 48. Kemudian kita kali mundur 52 ini sampai 48. Sehingga 52 kali 51 kita kali mundur sampai 48. Sedangkan 4 ini kita kali mundur sampai 1. Kita coret yang sama. Kemudian 50 dibagi 2, 25. 51 dibagi 3 itu 17. 52 kita bagi 4 itu adalah 13. Sehingga tinggallah 13 kali 17 kali 25 kali 49, itu hasilnya adalah 270.725 ruang sampel. Sekarang kita mencari peluang kejadian A. Peluang kejadian A 1 kartu king dan 3 kartu prima. Di dalam kartu bridge itu kartu king itu ada 4, yaitu king daun, king hati, king wajik, dan king hati. Ada 4 kingnya. Kartu prima pada kartu bridge itu adalah 2, 3, 5, 7.
Sedangkan setiap kartu ini ada 4, yaitu 2 daun, 2 wajik, 2 hati, dan 2 keriting. Makanya 4 ini kita kalikan 4, bentuknya itu sama dengan 16. Artinya kartu king yang ada 4 buah ini akan kita ambil 1, kemudian kartu prima yang 16 buah ini akan kita ambil 3. Maka kita menggunakan kombinasi. Sehingga peluang kejadian A itu untuk kartu king itu seluruh kingnya 4 kita kombinasikan dengan 1. Seluruh kartu prima itu 16 kita kombinasikan dengan 3. Maka kita faktorialkan, jadinya 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial kali 1. Sedangkan 16 kita bikin kombinasinya adalah 16 faktorial per 16 kurang 3 faktorial. 4 ini kita kali mundur sampai dengan 3. Kemudian 16 ini kita kali mundur sampai 13. Kita coret yang sama, 3 coret, 13 dengan 13 habis. Kemudian 15 bagi 3 itu 5, 16 bagi 2 itu 8, sehingga tinggallah 4 kali 8 kali 5 kali 14. Sehingga hasilnya adalah 2240. Setelah kita mendapatkan banyaknya kejadian A dan seluruh ruang sampelnya, maka kita bisa mencari peluang kemungkinan keluarnya 1 king dan 3 kartu prima. Itu tadi adalah jumlah kejadian A itu adalah 2240 dibagi dengan ruang sampelnya adalah 270.725. Kita perkecil sehingga dapatlah hasilnya 448 per 54.145. Inilah peluang terambilnya 1 kartu king dan 3 kartu prima pada sebuah kartu bridge. Contoh berikutnya. Di dalam kotak A ada 8 buah lampu. 2 yang rusak, berarti ada 6 yang bagus untuk di kotak A. Di kotak B ada 10 buah lampu, 3 yang rusak, berarti 7 yang bagus. Jika Citra ingin mengambil 5 buah lampu dari kotak A dan 4 buah lampu dari kotak B yang bagus, maka peluangnya adalah, langkah pertama kita cari dulu ruang sampel masing-masingnya, karena ada 2 medianya yaitu kotak A dan kotak B, maka kita cari masing-masing peluangnya. Untuk peluang kotak A itu adalah banyak kejadian A dibagi dengan ruang sampelnya, begitu juga dengan B. Untuk ruang sampel kotak A ini jumlahnya ada 8. Kombinasi yang akan kita ambil adalah 5. Berarti 8 kombinasi 5. 8 kombinasi 5 itu adalah 8 faktorial per 8 kurang 5 kali 5 faktorial. Kita kali mundur. Jadinya 8 kita kali mundur sampai 5 itu kita coret. Yang sama 5 kita coret, 3 kali 2 6 kita coret, tinggallah 8 kali 7 56. Kemudian ruang sampel untuk B. Ruang sampel untuk B itu adalah banyaknya B 10. Yang akan kita ambil adalah 4. Maka 10 kombinasi 4 dapatlah 10 faktorial per 10 kurang 4 kali 4 faktorial. 10 ini kita kali mundur sampai 6. Kemudian 4 ini kita kali mundur jadi sampai 1. Kita coretnya sama, 6 coret. Kemudian kita coret lagi 9 dengan 3. Kemudian kita coret lagi 8 dengan 4 kali 2 habis. Tinggallah 10 kali 3 kali 7. Hasilnya 210. Jadi ruang sampel untuk kotak A 56. Ruang sampel untuk kotak B itu adalah 210. Kemudian kita mencari ruang kejadian. Untuk kejadian A itu 8 buah lampu yang rusak 2. Berarti kita akan mengambil 6 lampu yang bagus, karena kita akan mengambil yang bagus. Jadi 6 lampu yang bagus ini kita akan mengambil 5. Maka untuk banyaknya kejadian A itu adalah 6 kombinasi 5. 6 kombinasi 5 kita gunakan rumus 6 faktorial per 6 kurang 5 kali 5 faktorial. 6 ini kita kali mundur sampai 5. Coretnya sama sehingga banyaknya kejadian A terambilnya 5 buah bola lampu yang bagus dari 6 buah yang bagus itu sebanyak 6.
Kemudian kotak B. Kotak B ini yang bagus tadi 7. Akan kita ambil 4 buah. Berapa kejadiannya? Berarti 7 kombinasi 4. 7 kombinasi 4 itu 7 faktorial per 7 kurang 4 dikali 4 faktorial. 7 kita kali mundur sampai 4. Kita coretnya sama. Kemudian 6 kali bagi 3 kali 2 habis. 7 kali 5 35. Sehingga banyaknya kejadian A itu adalah 6. Banyaknya kejadian B itu adalah 35. Sehingga peluang kemungkinan terambilnya 5 buah kotak A dan 4 buah kotak B yang masih bagus itu kita kalikan peluang A dikali peluang B. Peluang A itu tadi kita dapat adalah 6 kali 56. Peluang B kita dapat 35 per 210. 6 kali 35 itu 210. Kita coret tinggallah 1 per 56. Maka peluang kejadian terambilnya 5 buah lampu dari kotak A dan 4 buah lampu dari kotak B yang masih bagus itu adalah 1 per 56. Untuk memperdalam ilmu ini, maka coba kamu bahas soal yang ada di buku cetak halaman 78, nomor 7 dan seterusnya. Kerjakan di kertas HVS. Demikianlah video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.